Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tunas Code. Di video kali ini kita akan membahas tentang pengenalan tool di Borland C++. Di mana Borland C++ itu adalah salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk mengcoding atau melakukan coding ya, dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Dimana mengingat banyak sekali ya bahasa pemrograman yang bisa dipakai untuk coding, diantaranya itu bahasa C, bahasa Java, Python, dan lain sebagainya. Oke. Di pengenalan tools Borland C++ ini nanti akan saya jelaskan mengenai apa aja sih menu-menu yang ada di aplikasi Borland C++ dan fungsinya untuk apa aja gitu ya. Oke, di sini akan saya tunjukkan gimana sih tampilan dari aplikasi Borland C++-nya itu sendiri. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Borland C++ ketika udah dibuka. Nah, tampilan ini kosong ya, dimana dengan taskbar yang ada di pojok kiri atas ada file, edit, search, view, project, script, tool, debug, option, window, dan help. Nah, nggak cuma itu aja, di bawahnya itu ada juga icon-icon yang bisa kalian pakai untuk quick action. Misal untuk mengcompile, untuk menyimpan, dan kemudian untuk mencari, dan ada juga untuk quick action untuk mencari mana sih source code kalian itu yang ada kesalahan. Nah, seperti itu. Nah, untuk tampilan awalnya sendiri memang simple seperti ini, dan untuk tampilan yang kosong berwarna abu-abu itu adalah space yang nantinya akan digunakan untuk menaruh atau ya menaruh file project yang kalian kerjakan gitu. Jadi nanti di layar abu-abu ini bisa dikasih banyak project-project yang nantinya kalian bisa lompat ke project satunya, lompat lagi ke project satunya, seperti itu. Nah, kemudian ketika kalian sudah tahu gimana sih tampilan dari Borland C++ itu, ini adalah macam-macam menu yang tadi aku sebutin yang ada di Borland C++. Ada file, edit, search, view, project, script, tool, debug, options, window, dan help. Nah, ini adalah tampilan dari file atau menu file yang tadi udah kita jelasin di awal gitu ya. Ketika di file itu kita klik, maka akan muncul menu-menu lain seperti ini. Ada new, open, close, save, dan lain sebagainya. Dan untuk yang di bawah sendiri itu biasanya akan muncul project atau file-file yang terakhir kali kita buka atau terakhir kali kita edit gitu ya. Nah, di sini ada contohnya, yaitu ada project.min sama was.jst. Jadi dua file ini adalah dua file terakhir yang dibuka atau dioperasikan atau diedit di Borland C++ ini gitu. Oke, jadi ini adalah penjelasan dari apa aja sih yang ada di menu file yang tadi kita udah bahas di awal gitu ya. Yang pertama ada new, dimana di new ini fungsinya adalah untuk membuat aplikasi baru yang berisikan menu text edit, project, app export, dan resource project. Tetapi yang akan kita gunakan adalah text edit ataupun project. Nah, jadi di
new itu tujuannya adalah untuk membuat project baru gitu ya di text edit begitu. Nah, selanjutnya ada open untuk membuka aplikasi yang pernah dibuat. Yang selanjutnya adalah close untuk menutup aplikasi, dan kemudian ada save untuk menyimpan aplikasi yang sedang aktif pada jendela editor. Nah, ya, ketika kalian sudah selesai untuk mengcoding, selesai dengan project kalian bisa menyimpan project kalian dengan mengeklik menu file, kemudian klik save. Seperti itu. Selanjutnya ada save as untuk menyimpan aplikasi dengan nama baru. Nah, untuk save as ini kurang lebih sama ya untuk menyimpan aplikasi dengan nama baru gitu. Sama halnya ketika kalian menyimpan di Windows Explorer atau Microsoft Office dan lain sebagainya gitu ya. Nah, selanjutnya ada print, yaitu untuk mencetak coding aplikasi. Jadi coding aplikasi kalian yang udah kalian ketik itu bisa kalian print dengan menu file dan print. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada print setup untuk mengatur print mana yang akan digunakan. Jadi kalian itu bisa mengatur print mana yang akan kalian gunakan. Nah, ketika kalian memiliki printer lebih dari satu mungkin, nah dengan cara mengkonekkan laptop atau PC kalian dengan printer yang akan kalian gunakan. Nah, kemudian ada send untuk mengirim aplikasi menggunakan email. Jadi di Born C++ ini juga bisa untuk mengirim project codingan kalian ke teman-teman kalian melalui email ketika laptop kalian terhubung dengan jaringan internet tentunya ya. Yang selanjutnya adalah exit untuk keluar. Nah, exit ini beda ya dengan close. Ketika close itu adalah untuk menutup project kalian yang ada di layar abu-abu yang tengah tadi. Sedangkan exit adalah untuk keluar dari aplikasi Born C++ ini. Jadi ketika kalian mengeklik exit, maka project kalian yang sudah kalian simpan akan tertutup otomatis ketika Born C++ ini kalian tutup atau kalian exit ini ya. Yang terakhir ada save all untuk menyimpan keseluruhan program aplikasi yang kita buat. Dan terkadang coding itu kan memerlukan banyak sekali fungsi-fungsi ya. Mungkin kalian memisah codingan kalian itu dalam beberapa lembar gitu, lembar aplikasi. Nah, ketika kalian memisah-misah lembar aplikasi dan belum kalian simpan, kalian bisa mengeklik menu file dan klik save all untuk menyimpan seluruh program aplikasi yang sudah kalian buat itu. Gitu. Oke, selanjutnya ini adalah menu edit. Sama kayak file tadi, di menu edit ini ya tampilannya seperti ini aja ya. Nah, di menu edit sendiri ada beberapa menu lagi di dalamnya, antara lain yaitu undo, redo, cut, copy, paste, clear, select all, dan buffer list. Undo ya, seperti biasa, undo itu untuk mengembalikan kondisi jendela editor saat ini ke kondisi sebelum diedit gitu. Nah, kalau redo untuk mengembalikan ke perintah undo. Seperti itu, sama aja sih kayak undo, redo seperti biasa. Nah, untuk cut yaitu untuk memotong teks yang diblok pada coding dan dipindahkan ke clipboard. Jadi ya kurang lebih sama sih menunya di sini dengan operasi-operasi biasa yang biasa kalian lakukan ya di Microsoft Office dan lain sebagainya. Copy juga sama, paste juga sama juga. Clear untuk membersihkan atau menghapus teks yang terseleksi atau diblok pada jendela editor tanpa menempatkannya ke clipboard. Jadi kayak menghapus gitu ya, menghapus teks gitu yang ada di jendela project kalian. Nah, kemudian ada select all untuk menseleksi seluruh isi pada jendela editor yang aktif. Jadi kayak untuk menyeleksi semua codingan kalian dari atas ke bawah, itu kalian bisa pakai select all biar nggak ribet-ribet
nyeleksi dari atas ke bawah, dimana codingan kalian itu bisa beberapa halaman gitu. Yang terakhir ada buffer list untuk mengedit text title pada jendela editor gitu. Selanjutnya ini sama, yaitu menu search. Tampilannya itu sebagai berikut ya, kayak gini ya tampilannya. Oke, di menu search sendiri ada banyak sekali menu-menu lain yang bisa kalian gunakan. Ini adalah find untuk mencari teks, replace untuk mencari teks dan diganti dengan teks yang baru. Kemudian ada search again untuk melakukan perintah ulang mencari teks yang ada di jendela editor. Ada browse symbol untuk membuka dialog browse symbol untuk memasukkan simbol dalam browse. Ada locate symbol untuk membuka dialog locate symbol untuk memasukkan simbol yang diinginkan dan diletakkan dalam file. Ada previous message untuk menempatkan kursor pada coding atau source code yang menampilkan pesan kesalahan sebelumnya pada jendela pesan. Ada next message untuk menempatkan kursor pada coding atau source code yang menampilkan pesan kesalahan berikutnya pada jendela pesan. Selanjutnya ini adalah tampilan dari view menu yang ada di Borland C++. Nah, ini adalah beberapa menu yang ada di menu view. Ada class export yang digunakan untuk menampilkan jendela class export untuk menambahkan kelas-kelas dalam sebuah aplikasi app export. Ada project untuk memperlihatkan project presentasi grafis dalam sebuah diagram hierarki yang dapat diperluas. Ada message untuk menampilkan jendela message. Ada kelas untuk menampilkan semua kelas. Ada global untuk mendata semua variabel dalam program. Ada CPU untuk menampilkan jendela CPU dengan fungsi melihat tingkat kerendahan dari aplikasi yang sedang debug. Ada proses untuk menampilkan proses-proses yang sedang berjalan. Ada watch untuk membuka jendela watch yang merupakan bagian dari sebuah debugger. Ada breakpoint untuk menampilkan semua breakpoint. Ada call stalk untuk mengurutkan fungsi program yang sedang dipanggil untuk mendapatkan fungsi yang sedang berjalan. Itu adalah menu-menu yang ada di menu view. Dan ini adalah tampilan dari menu project di Borland C++ nya. Kemudian ada menu project, ada open project untuk membuka file projectnya, ada close project untuk menutup file projectnya, tentu saja ya. Ada new target untuk menambahkan target baru, ada compile untuk menerjemahkan project yang dipilih, ada make all untuk membuat target dari project saat ini, ada build all untuk membangun semua project saat ini meskipun project sudah lama atau kadaluarsa. Ada generate makefile untuk menghasilkan sebuah makefile dari project yang sedang aktif saat ini. Ini adalah tampilan dari script yang ada di Borland C++, juga sama seperti yang lain-lainnya juga ya. Kemudian ada menu script, ada run untuk memasukkan sebuah script command, ada command untuk membuka dialog script command, ada modul untuk membuka dialog modul, ada compile file untuk mengkompilasi script yang berada pada jendela editor, ada run file untuk mengeksekusi script yang sedang aktif pada jendela editor. Oke, lanjut lagi, ini adalah tampilan dari tool di menu bar Borland C++. Ini adalah menu tool, digunakan untuk menjalankan program, tool, dan utility. Dan cara menjalankan sebuah program dari menu tool adalah dengan memilih daftar tool yang tersedia seperti gambar, yaitu Turbo Debugger, Grep, Winsight, C++ Builder. Oke.
Yang selanjutnya ini adalah menu debug di Borland C++. Sama sih ya, masih sama. Selanjutnya ada menu debug. Ini salah satu menu yang banyak sekali ya. Apa ya istilahnya? Banyak sekali menu-menu lain yang ada di dalamnya gitu ya. Ada menu run untuk mengeksekusi program, ada menu load untuk membuka sebuah program, ada menu attach untuk memulai sesi debug saat proses kompilasi sedang berjalan. Ada run to untuk mengspesifikasikan di mana garis dan source di mana proses debug akan dimulai. Ada pause proses untuk menghentikan proses debug. Ada reset this process untuk mengembalikan proses ke awal program. Untuk terminate proses untuk menghentikan debug saat ini dan menutup semua file yang sedang terbuka yang digunakan oleh program. Ada source at execution point untuk menempatkan kursor pada sebuah jendela editor. Ada it breakpoint untuk memasukkan sebuah breakpoint. Ada breakpoint option untuk mengatur breakpoint yang akan dimasukkan. Ada add watch untuk menetapkan atau sebuah watch expression. Ada evaluate untuk membuka jendela. Evaluate. Ada inspect untuk memasukkan variabel. Ada view locals untuk membuat sebuah jendela yang menampilkan variabel lokal yang didefinisikan dalam current scope. Lanjut lagi, ini adalah menu option yang ada di Borland C++. Yang ini adalah menu option. Ada project untuk menetapkan option untuk seluruh project, environment untuk menetapkan option untuk IDE secara umum. Ada tools untuk menginstal, hapus, atau edit tool yang berada di bawah menu tool. Kemudian ada style sheet untuk menspesifikasikan penerjemah default dan runtime optionnya. Ada save untuk menspesifikasikan pengaturan IDE yang akan disimpan pada file. Oke, ini adalah menu window yang ada di Borland C++. Sama sih, masih sama juga ya. Yang ini adalah menu di window. Ada cascade untuk menutup semua jendela yang terbuka dan menumpuknya secara berurutan. Ada tile horizontal untuk mengurutkan jendela dari atas ke bawah. Ada tile vertikal untuk mengurutkan jendela dari kiri ke kanan. Ada arrange icon untuk mengurutkan kembali semua icon pada desktop. Ada close all untuk menutup beberapa ataupun semua jendela yang terbuka. Ada minimize all, berarti dengan close all ya, untuk mengecilkan beberapa atau semua jendela yang terbuka. Ada restore all untuk mengembalikan beberapa atau semua jendela yang disematkan atau dikecilkan ke bentuk semula. Dan ini adalah menu terakhir yang ada di menu bar Borland C++, yaitu menu help. Ini adalah tampilan dari menu help ya teman-teman. Dan ini yang terakhir, yaitu untuk membantu masalah yang dialami pengguna saat menggunakan Borland C++ secara online. Jadi help ini nggak bisa kalian akses secara offline ya, harus dengan online. Jadi PC atau laptop kalian harus terhubung dengan internet. Ada konten untuk menampilkan isi dari online help Borland C++. Ada keyword search untuk mencari penyelesaian masalah menggunakan keyword. Ya, ini ada using help untuk mendapatkan help sistem Borland C++ pada Windows. Ada Windows API, OWL API untuk mencari informasi menggunakan OWL atau Object Windows Library. Kemudian yang terakhir ada About untuk menampilkan informasi versi dan copyright tentang Borland C++ yang kalian gunakan. Oke, jadi segitu dulu teman-teman untuk video kali ini yang membahas tentang tools Borland C++. Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian untuk lebih mengenal apa sih aplikasi Borland C++ dan untuk apa aja sih menu-menunya, dan kalian bisa apa aja sih dengan menu-menu yang ada di Borland C++. Nah, oke. Jika video ini menurut kalian
bermanfaat, jangan lupa klik like untuk video ini dan juga komen, saran, kritik, masukan untuk kami agar bisa lebih baik lagi ke depannya dengan menulis komen di kolom komentar yang ada di bawah. Dan kalau kalian merasa ada teman kalian yang membutuhkan, juga jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Oke, dan jangan lupa juga kalau bisa kalian subscribe channel Tunas Code ini supaya Tunas Code menjadi salah satu channel yang bisa membagikan ilmu-ilmu tentang programming secara gratis di YouTube untuk kalian semua. Oke, terima kasih teman-teman.